Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 92 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat ini sering dihubungkan dengan bagaimana seseorang menapaki jalan kehidupannya. Atau lebih sederhananya, ayat ini berbicara bagaimana orang memaknai usia atau umur yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Dalam hal ini, pemazmur menawarkan ada dua jalan hidup yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu jalan hidup orang fasik. Orang fasik yang mau dikatakan adalah orang yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Namun orang fasik itu digambarkan dia pasti mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yang kedua adalah jalan hidup orang benar, yaitu orang yang takut akan Tuhan dan hidup menuruti perintah. Maka dari kedua jalan itu, jalan hidup orang fasik dan jalan hidup orang benar, kita ditawarkan kepada satu pilihan. Kalau terkadang memang kita pikirkan, atau mungkin dalam bayangan kita sering, bahwa seolah-olah orang yang hidup di dalam kefasikan, tapi hidupnya lebih sejahtera. Hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang yang senantiasa setia kepada kebenaran firman. Pemazmur hari ini mengingatkan kita secara khusus dalam ayat 8 dan ayat 10 bahwa hidup mereka sebentar akan binasa. Bahkan digambarkan seperti debu yang akan cepat terbang. Kehidupan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan adalah pada akhirnya mereka akan sampai kepada hukuman yang kekal, yaitu penghukuman dari Tuhan itu sendiri. Tetapi jalan hidup orang benar digambarkan seperti pohon aras di Libanon. Mengapa pemazmur memilih kata pohon aras di Libanon? Sebab pohon aras di Libanon adalah pohon yang paling kuat dalam sejarah pemberitaan Alkitab. Dikatakan tingginya bisa sampai 40 meter. Dan umurnya bisa sampai ribuan tahun. Itu artinya kalau gambaran pohon aras di Libanon menjadi gambaran hidup orang benar, dia kuat dalam situasi alam yang bagaimanapun, dia kokoh, dia tangguh. Maka kehidupan orang-orang benar yang percaya kepada Tuhan adalah dia kokoh, dia tangguh, walaupun badai kehidupan datang dalam kehidupannya. Karena itu, dalam ayat 14 ini tadi dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran bait Allah. Mereka bisa bertahan, mereka bisa kokoh, mereka bisa kuat karena mereka ditanam di pelataran bait Allah dari Tuhan. Itu artinya dia hidup di dalam hadirat Tuhan. Maka orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan kokoh, dia akan tangguh dalam menghadapi berbagai kesulitan apapun. Itulah perbedaan yang mendasar antara orang fasik dengan orang yang benar. Persoalan bisa datang bersama-sama. Pergumulan bisa datang antara kehidupan orang yang fasik dengan kehidupan orang yang benar. Tetapi yang membedakan adalah orang yang benar itu, dia kokoh, dia tangguh, dia dapat melalui segala persoalan. Karena apa? Karena mereka ditanam di bait dan di pelataran bait Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pemazmur juga menambahkan bahwa orang yang memilih jalan yang benar, yang hidup di dalam sesuai dengan perintah Tuhan, dia tidak hanya hidup begitu saja, bahkan digambarkan dalam pemazmur ini, dia akan gemuk, sejahtera. Tapi bukan hanya itu, kata yang paling menarik adalah dia akan terus berbuah. Maka pertanyaannya, sudahkah hidup kita berbuah hingga hari ini? Apakah buah-buah yang kita hasilkan melalui kehidupan kita sehari-hari adalah buah yang boleh dinikmati dan dimaknai oleh orang lain? Nah itu, jika hidupmu belum berbuah, pastikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini,
supaya kita benar-benar hidup menurut jalan orang benar, dan ketentuan itu akan disaksikan oleh siapapun, karena kehidupanku berbuah dan kehidupanmu juga berbuah. Selamat berbuah dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.